Ada yang bilang, sadarlah semua saudaraku, agama yang kalian anut ini bukan teologi namun ajaran iblis. Pegang omongan saya. Pernyataan bahwa Islam adalah ajaran iblis tentu saja tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kebencian dan ketidaktahuan. Jika kita berbicara tentang siapa yang sebenarnya mengkhianati ajaran Tuhan dan mengikuti langkah-langkah iblis, kita bisa melihat kisah-kisah dalam kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Dalam Alkitab, ada sosok yang dikenal sebagai Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang akhirnya berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada otoritas Romawi demi 30 keping perak. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius pasal 26 ayat 14-16. Yudas yang seharusnya menjadi pengikut Yesus justru menjualnya demi keuntungan duniawi. Perbuatannya inilah yang melambangkan tindakan iblis, mengkhianati kebenaran demi kepentingan pribadi. Dalam Yohanes bahkan disebutkan bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yohanes pasal 13 ayat 27. Jadi Alkitab sendiri menyebutkan bahwa ada murid Yesus yang dikuasai iblis dan mengkhianati gurunya sendiri. Lalu bagaimana dengan Islam? Sebaliknya, Islam justru mengajarkan ketaatan penuh kepada Allah SWT dan menolak segala bentuk pengkhianatan serta tipu daya iblis. Al-Quran dengan tegas memperingatkan manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah iblis. Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam adalah satu-satunya Tuhan yang disembah tanpa sekutu. Sedangkan iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi siapa yang sebenarnya mengikuti langkah iblis? Dalam Alkitab ada murid Yesus yang dikuasai iblis dan mengkhianatinya. Dalam Islam perintahnya jelas, jangan mengikuti setan dan selalu berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang berani menuduh Islam sebagai ajaran iblis, maka sebaiknya ia melihat terlebih dahulu isi kitabnya sendiri.